Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ibu dan Bapak rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan kami di channel Guru Profesi, media sharing dan berbagi seputar pendidikan profesi guru dan sertifikasi. Bapak dan Ibu, teman-teman, kita masih terus menanti diluncurkannya pembukaan ya PPG dalam jabatan tahun 2024 yang sampai saat ini tanggal 28 Mei 2024 masih belum ada informasi resminya ya kapan PPG dalam jabatan 2024 dibuka. Tetapi beberapa waktu yang lalu Dirjen GTK Prof. Nunung Suryani sudah menyampaikan bahwa PPG dalam jabatan 2024 akan dibuka dengan eh, peluncuran terlebih dahulu dengan mengundang kepala dinas ya pendidikan seluruh Indonesia ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu secara resmi memang belum dibuka. Nah, terkait dengan beberapa transformasi PPG dalam jabatan 2024 yang akan dilaksanakan, maka sangat yang terpenting adalah bahwa kita masih menantikan ya Permendikbud baru sebagai dasar hukum ya transformasi PPG dalam jabatan 2024 karena kalau kita masih merujuk ya pada Permendikbud nomor 54 tahun 2022 ini tentu belum mengakomodir transformasi PPG dalam jabatan 2024 yang dikehendaki bersama atau yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu ya sudah eh, sudah kami buatkan rangkumannya juga ya beberapa poin terkait dengan transformasi PPG dalam jabatan 2024. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, beberapa hal yang mungkin akan ya berubah ya begitu ya, akan direvisi pada Permendikbud yang baru nanti yang tentu sama-sama akan kita tunggu dari Permendikbud lama, misalnya terkait dengan siapa yang disebut dengan guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan kalau pada Permendikbud lama adalah yang diangkat sampai dengan 2025 ya. Kalau ini kemungkinan besar tidak akan berubah karena setelah 2025 itu tidak akan lagi ada pengangkatan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Tapi tentu kita akan lihat ya ke depannya seperti apa. Nah, kemudian guru dalam jabatan terbagi atas 3 kategori ini masih sama ya Bapak dan Ibu teman-teman. Kemungkinannya ya kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan persyaratan ini tentu akan mengalami perubahan ya. Kalau yang lalu itu guru aktif mengajar 3 tahun terakhir, ya kan? Nah, ini kemungkinannya tidak lagi karena kalau kita lihat di berbagai informasi bahkan juga sudah disampaikan oleh Pak Dir PPG, kemudian Ibu Dirjen juga menyampaikan bahwa untuk PPG dalam jabatan bisa ikut ya adalah 1 tahun terakhir. Jadi tidak lagi 3 tahun terakhir. Kemudian untuk kualifikasi akademik ini tentu harus S1 atau D4 karena ini adalah amanah Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi kemungkinannya tidak akan ada perubahan ini. Kemudian memiliki nomor NUPTK ini sudah banyak beredar informasi bahwa PPG dalam jabatan 2024 tidak lagi memerlukan NUPTK. Ya, jadi kemungkinan ini akan hapus juga gitu ya. Tidak ada lagi NUPTK. Kemudian untuk usia ini kemungkinan masih akan sama yaitu usia 58 tahun paling tua. Kemudian sehat jasmani rohani bebas narkotika ini juga dilakukan ketika Bapak dan Ibu nanti seleksi administrasi ya ini berlaku untuk yang belum lulus seleksi administrasi. Bagi yang tahun-tahun yang lalu begitu sudah lulus seleksi administrasi maka tidak ada lagi seleksi administrasi bagi Bapak Ibu ya. Jadi langsung terpanggil PPG Daljab. Kemudian tidak ada seleksi akademik nanti kita lihat ya. Nah terdaftar di Dapodik ini tidak akan berubah ya. Jadi Bapak Ibu memang harus terdaftar di Dapodik. Jadi kemungkinannya dari persyaratan yang ada ini adalah
poin A dan juga poin C ini akan hilang, ataupun nanti beberapa mungkin akan hilang, bisa saja misalnya tidak perlu lagi tes kesehatan dan sebagainya. Untuk berkelakuan baik, ini maksudnya SKCK ya dari kepolisian, ini yang tetap ada. Kemudian kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu teman-teman bahwa eh, mekanisme seleksi ya, mekanisme seleksi kalau di Permendikbud yang lama di pasal 11 itu disebutkan ada seleksi administrasi dan juga seleksi akademik ya. Nah, untuk PPG Daljab 2024 ini tidak ada lagi seleksi akademik, maka yang ada adalah hanya seleksi administrasi saja gitu ya. Jadi ini sangat beruntung bagi Bapak dan Ibu teman-teman di 2024. Lalu kemudian tentu ketika seleksi akademik ini ditiadakan, maka pasal-pasal, ayat-ayat yang menjadi turunan ya tentang seleksi akademik tentu juga akan dihapus gitu ya. Termasuk pengumuman hasil seleksi akademik tidak ada lagi. Jadi hanya seleksi administrasi. Nah, kemudian terkait dengan penentuan keikutsertaan calon mahasiswa, ini juga tentu akan mengalami perubahan jika yang lalu-lalu ini berdasarkan masa kerja paling lama, usia paling tinggi, ada pendidikan pada daerah khusus, dan juga perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi, maka ini tentu akan mengalami perubahan karena semua guru, Bapak dan Ibu nanti akan terpanggil ya, baik ASN maupun non-ASN, yang jelas harus terdaftar di Dapodik 1 tahun terakhir, semua akan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi. Yang belum seleksi administrasi, ya, yang sudah, ya kan, maka langsung terpanggil PPG dalam jabatan. Kemudian terkait pembelajaran, tentu ini juga akan berubah, ya, pasal 15 ini, pembelajaran program PPG Daljab ini dilaksanakan oleh LPTK. Nah, ini tentu akan berubah ya, sebagaimana kalau kita lihat dan sudah beredar informasinya bahwa Bapak Ibu akan pembelajarannya adalah belajar mandiri melalui PMM dengan tugas terstruktur, ya, tugas terstruktur dan mandiri. Jadi tidak ada lagi nih. Kemudian beban SKS 36 SKS sama ya, karena PPG itu 1 tahun, maka 36 SKS. Hanya memang bagi Bapak Ibu guru PPG dalam jabatan itu nanti ada rekognisi pembelajaran lampau ya, atau penghargaan ya, atau bonus SKS gitu ya. Kemudian nanti yang keduanya adalah pembelajaran. Pembelajarannya dilaksanakan secara mandiri menggunakan PMM ya. Tidak lagi belajar ke LPTK atau di kampus gitu ya. Nah, kemudian berapa banyak rekognisi pembelajaran lampau yang diberikan? Kalau di Permendikbud lama ini terbagi menjadi 2, ya Bapak Ibu guru yang tahun 2015 dan Bapak Ibu guru yang tahun 2016 ke sini. Nah, ini tentu akan dirubah karena semua guru akan diberikan rekognisi pembelajaran lampau yang sama. Ya, jadi sehingga hanya menyisakan berapa SKS begitu ya untuk menyelesaikan tugas pembelajaran mandiri di PMM itu gitu ya. Jadi tentu ini akan berubah, ini juga sama ya. Kemudian pelaksanaannya bisa luring, bisa daring. Kalau yang lalu-lalu ini juga kemungkinannya akan berubah, semuanya daring PMM itu ya. Kemudian nanti terakhir tentu akan ditutup dengan UKM PPG berupa uji kinerja dan uji pengetahuan. Ini masih sama, Bapak dan Ibu, masih ada ya. UKIN dan UP sebagai uji kompetensi mahasiswa PPG. Namun yang berbeda adalah bahwa pada yang lalu-lalu UKM PPG itu dilaksanakan hanya mungkin 2-3 kali dalam setahun sesuai dengan dibukanya PPG dalam jabatan. Nah, untuk 2024 ini bisa dilaksanakan UKM PPG itu per 2 bulan sampai dengan 3 bulan sekali. Sehingga UKM PPG bisa 4 sampai dengan 6 kali setahun gitu ya.
Itu Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian terkait dengan PPG Prajabatan 2024 yang tentu kita masih akan menanti dasar hukum ya dalam hal ini adalah permen terbaru untuk mengakomodir transformasi PPG dalam jabatan yang sudah sama-sama kita tahu gitu ya informasinya sudah beredar nanti itu begini 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 tapi permennya belum terbit. Nah, maka kita tunggu permennya terbit terlebih dahulu tentu sebagai dasar hukum ya pelaksanaan PPG dalam jabatan 2024 dan tentu kita akan menantikan Bapak dan Ibu teman-teman diluncurkannya PPG dalam jabatan 2024 ini. Bapak dan Ibu teman-teman informasi resmi mengenai dibukanya PPG dalam jabatan 2024 Bapak Ibu pantau terus di halaman Direktorat PPG. Nanti kita juga akan informasikan manakala ada informasi terbaru dibukanya PPG dalam jabatan 2024. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.